Tugas pemberitaan Injil adalah tugas semua orang percaya. Walaupun demikian, terkadang dipahami oleh setiap orang bahwa hanya tugas itu yang bisa memberitakan Injil hanyalah para pendeta, vikaris, penatua, diaken, dan sebagainya. Pemahaman demikian tidaklah salah, sebab mereka adalah pelayan-pelayan khusus yang sudah diberikan mandat dan tugas untuk memberitakan Injil itu. Namun terlepas dari semua itu, yang pasti bahwa Injil ini harus disebarluaskan sampai ke ujung bumi. Bahkan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Dan yang pastinya dalam pemberitaan Injil ada konsekuensi, ada resiko, ada akibat dari tugas pemberitaan Injil itu. Dan tidaklah ringan, sebab fakta membuktikan dalam setiap pelayanan pasti ada tantangan, ada hambatan. Lewat firman Tuhan kita di saat ini juga memberikan fakta, karena Injil dan nama Tuhan itulah para rasul ditolak, dipenjarakan, bahkan dibunuh. Lewat konsekuensi, akibat, dan resiko yang diterima oleh para pelayan, para rasul, pertanyaannya bagi Bapak, Ibu, dan saya, apakah Injil Tuhan harus dipenjarakan? Apakah Injil Tuhan harus dibatasi? Ataukah Injil Tuhan harus dimatikan karena banyak tantangan dan hambatan? Yang pastinya jawabannya tidak, dan tidak untuk selamanya. Sebab di dalam Injil ada kuasa Allah dan kekuatan yang menghidupkan. Hal ini yang kita dapat dan temukan lewat firman Tuhan kita di saat ini. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-25. Dr. Lukas sebagai penulis kitab Kisah Para Rasul membuka bagian bacaan kita saat ini dengan peristiwa Yakobus mati. Selanjutnya Herodes yang saat itu merupakan raja menyuruh untuk menangkap Petrus dan memenyerahkan dia dengan pengawalan yang sangat ketat pada saat itu. Bukan saja pengawal yang sangat ketat yang menjaga Petrus, bahkan Petrus harus tidur pun ia dirantai. Benar-benar tidak ada harapan Petrus untuk kabur. Peristiwa pada saat itu hari raya roti tak beragi. Ketika Herodes memerintah pada saat itu, terjadilah kekerasan terhadap orang-orang percaya. Herodes mempergunakan kekuasaannya sesukanya dengan kejam, membunuh bahkan menganiaya orang-orang Kristen. Apakah dengan semua yang mereka dapatkan, mereka mundur untuk memberitakan Tuhan? Tidak juga. Malahan dengan kondisi dan situasi seperti demikian, umat pada saat itu lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Dr. Lukas menceritakan setelah Petrus ditahan dalam penjara, umat semua sehati mendoakan dia. Dan ternyata Tuhan mendengar umatnya sehingga Tuhan pun turut campur tangan.
Ada syair lagu yang sering Bapak Ibu dan saya dengar, akan juga sering kita nyanyikan. Doa orang benar bila didoakan sangat besar kuasanya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Inilah yang dirasakan oleh orang-orang pada saat itu, bahkan juga Petrus. Tuhan mengirimkan malaikat datang bertemu dengan Petrus dalam penjara dan menepuk Petrus untuk membangunkannya. Seketika itu juga peristiwa besar yang terjadi, rantai-rantai yang terikat kuat pada tangan dan kaki Petrus dilepaskan dan berguguran. Itulah kuasa Tuhan. Petrus pun melakukan apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Ikatkanlah sepatumu, pakailah jubahmu, ikutlah aku. Dan ketika mereka keluar, malaikat dan Petrus keluar dari satu pintu ke pintu yang lain, dengan sendirinya pintu itu terbuka. Mereka keluar secara baik-baik saja, tanpa ada ketakutan. Dan ketika pada saat itu Petrus pun bertemu dengan saudara-saudara, menceritakan peristiwa itu yang terjadi kepadanya dan berpesan supaya pergi ke tempat yang lain. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-23 menunjukkan orang Tirus dan Sidon atas persetujuan membuat perdamaian bersama menghadap Herodes. Ia pun marah, dan suatu hari Herodes memakai pakaian kerajaan. Ia duduk di atas takhta dan berpidato di hadapan rakyat. Rakyat menyuarakan bahwa suara Herodes adalah suara Allah, bukan suara manusia. Saat itu juga Herodes ditampar oleh malaikat. Karena suara Allah bukanlah suara manusia. Ia mendapatkan tamparan yang hebat karena tidak menghormati Allah, sehingga ia mati dan dimakan cacing. Kematian Herodes memberikan kebebasan pemberitaan Injil dan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan bisa tersebar luaskan. Dan para rasul yang diutus pun bisa kembali ke Yerusalem dengan segala baik. Lewat kisah ini mencerminkan kepada kita bahwa setinggi kedudukan kita, kita tidak bisa sama dengan Allah. Manusia tetap manusia, Allah tetap Allah. Setiap orang yang menghambat pelayanan Tuhan, setiap orang yang mengandalkan dirinya, mempergunakan kekuasaan yang diberikan, setiap orang yang membantai hamba-hamba Tuhan, Tuhan pun dengan sendiri akan mencampur tangan dan akan ia pun dipukul sampai bisa tergeletak. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, lewat firman Tuhan kita di hari ini ada beberapa hal yang dapat kita renungkan bersama, baik untuk pribadi, keluarga, bahkan juga dalam persekutuan kita. Yang pertama, tekanan yang dialami oleh orang-orang percaya mengakibatkan Yakobus dibunuh dan Petrus dipenjarakan, yang adalah titik awal pertumbuhan iman dan pemberitaan bagi semua orang. Lewat kisah ini, mungkin saat ini kita mengalami hal yang sama seperti Petrus, terbelenggu rantai yang kuat, terbelenggu berbagai macam persoalan hidup, sakit, penyakit, krisis keuangan,
dosa masih menyelimuti hidup kita, bahkan yang lain-lain. Bahkan hidup ini terasa dalam penjara dan tak berdaya tanpa ada harapan, karena tidak ada seorang pun dan tidak diperhatikan dan menolong kita. Tapi jangan kita pernah lupa, kita punya Tuhan yang punya kuasa. Kalau Petrus bisa mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa, kuasa Tuhan yang sama sekali tak bisa dipikirkan oleh pikiran manusia, maka pertolongan dan kuasa Allah pun juga bisa terjadi bagi Bapak, Ibu, dan saya. Rantai dan persoalan yang kuat yang membalut hidup kita bisa juga terlepas, asalkan kita berharap dan mengandalkan Tuhan lewat bertekun dalam doa dan penuh iman. Sebab apabila Tuhan turut tangan, maka tak ada yang mustahil baginya. Dan yang kedua, dalam perayaan HUT PI yang ke 168 tahun pada saat ini, dengan tema Injil itu suara Tuhan, beritakanlah. Maka kita sebagai para pelayan, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya yang ada di tengah-tengah dunia ini, yang terkhusus ada di tanah Papua ini, tetap memungkinkan untuk menyuarakan suara kenabian kita untuk semua orang. Karena lewat Otto dan Geisler, Injil mulai menyebar di tanah ini lewat doa sulung. Dalam nama Tuhan kami menginjak tanah ini. Itu berarti tanah ini telah diberkati, dan setiap orang yang ada di dalamnya bekerja dengan jujur pasti akan diberkati oleh Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ishak, siapa yang bekerja jujur di tanah ini, ia akan berjalan dari dan mendapatkan tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain. Dan yang keempat, Herodes merupakan lambang orang-orang yang selalu mengandalkan kekuatan, kekerasan, dan pedang tanpa mengandalkan Tuhan. Karena kita terpanggil sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, janganlah kita seperti Herodes dengan segala kekuasaan, kedudukan yang dipercayakan, lalu kita menyalahgunakan, memanfaatkannya, serta menindas orang-orang yang lemah, orang-orang yang tak berdaya. Ingatlah, di atas langit ada langit. Karena itu tidak perlu meninggikan diri dan menjadi angku dengan segala kekuasaan yang ada kepada kita. Jabatan, kedudukan hanyalah bonus dari Tuhan, bukanlah sesuatu hal yang kekal. Satu saat pun akan lenyap. Kita hanya bisa bersyukur dengan apa yang Tuhan beri, melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, karena hanya Allah, penguasa tertinggi, yang patut memperoleh hormat dan sembah. Sebagai para pelayan, bahkan kita semua sebagai orang-orang percaya, kita terpanggil untuk menyuarakan kasih Allah di tengah-tengah persoalan dan tantangan dunia yang selalu mengalami perubahan. Sehingga lewat kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai rasul-rasul pada masa kini, sebagai Otto dan Geisler yang pada masa kini, kita mampu memberitakan Kristus yang tersalib, sehingga lewat hidup kita juga mampu mengandalkan Tuhan, berdoa dengan sungguh, dan hidup kita pun selalu diberkati. Tuhan memberkati kita lewat kebenaran firman-Nya. Amin.